Hai, kalau kita tidak pernah mengenalkan channel kita kepada algoritma YouTube, bagaimana bisa YouTube merekomendasikan channel kita kepada orang-orang yang tepat? Saya akan beri cara setting rekomendasi untuk channel YouTube baru 2021 agar channel kita banyak direkomendasikan oleh algoritma YouTube. Coba simak. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Edi. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Jadi di channel ini saya akan berbagi pengalaman saya seputar tips dan tutorial untuk YouTuber pemula. Nah, baik teman-teman semua, harapan setiap konten kreator ketika dia membuat sebuah channel YouTube adalah channelnya ramai, kemudian banyak direkomendasikan kepada orang-orang yang tepat, yaitu kepada orang-orang yang memang mencari tema channel tersebut. Itu harapannya. Tetapi yang terjadi adalah channelnya sepi, sulit ditemukan orang, kemudian muncul di beranda orang yang tidak sama dengan kesukaannya, sehingga kontennya itu tidak ditonton. Nah, itu semua adalah kerja dari algoritma YouTube. Nah, apa sih algoritma YouTube itu? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, jadi singkatnya, algoritma YouTube itu adalah hatinya YouTube. Dialah yang mendorong perilaku YouTube, seberapa banyak dia merekomendasikan channel kita, kemudian seberapa luas dia menyebarkan channel kita. Nah, agar channel kita disukai oleh algoritma, maka kenalkan channel kita kepada algoritma. Jadi algoritma YouTube akan mengenali channel kita melalui metadata yang ada pada channel kita. Nah, isilah metadata tersebut dengan benar sesuai dengan apa yang kita bahas dalam channel kita. Sebenarnya algoritma itu sifatnya rahasia. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi algoritma rekomendasi. Hanya YouTube sendiri yang tahu persis bagaimana cara kerja algoritma tersebut. Sekarang mari kita kenalkan channel YouTube kita kepada algoritma. Ada dua settingan penting untuk channel YouTube kita. Yang pertama personal branding, yang kedua metadata channel. Yang pertama personal branding, maksudnya adalah citra seperti apa yang akan kita berikan kepada penonton. Nah, untuk men-setting personal branding, kita pergi saja ke YouTube Studio, kemudian pergi ke tab penyesuaian. Saya mengibaratkan channel YouTube itu seperti sebuah toko dan produknya adalah video-video kita. Tugas pertama kita, bantulah pembeli agar mereka mudah menemukan produk yang mereka cari. Begitupun juga dengan channel YouTube kita. Di tab data letak ini, kita akan bantu penonton untuk menemukan produk-produk unggulan kita. Nah, yang pertama di sini ada cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe. Kalau ada, isi ini dengan teaser channel kita yang isinya itu menggambarkan apa yang kita bahas di channel itu. Nah, apabila tidak ada, bagikan saja video yang menurut teman-teman itu diunggulkan. Contohnya, klik saja tambahkan. Nah, akan saya kasih video yang ini. Nah, yang kedua, video unggulan untuk subscriber yang kembali. Coba kasih juga video unggulan lain untuk subscriber kita. Klik saja tambahkan, kemudian pilih videonya. Nah, maksud dari sorotan video ini adalah, jadi ketika ada penonton yang baru ke channel kita dan dia belum subscribe, maka video ini yang akan tampil. Tetapi apabila dia sudah subscribe, maka video ini yang akan tampil. Selanjutnya, pajang produk-produk unggulan kita di sini. Biasanya bisa kita menampilkan playlist atau channel kita yang lain. Pokoknya sesuatu yang bisa membuat penonton tertarik. Nah, untuk menambahkannya silakan klik saja tambahkan. Nah, kemudian pilih bagian apa yang akan kalian tampilkan di bagian depan ini. Contohnya saya di sini menampilkan playlist, maka saya klik playlist, kemudian saya pilih playlistnya. Selanjutnya bagian branding. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa channel YouTube itu seperti sebuah toko. Nah, tugas kedua kita di sini adalah dekorasi toko. Toko yang bersih, menarik, akan membuat pengunjung itu merasa nyaman dan memberikan kesan yang baik. Nah, apabila sudah seperti itu, pembeli tidak akan kapok untuk kembali lagi ke toko kita.
Nah, sama kasusnya dengan channel kita. Pertama, tampilkan logo channel kita. Jangan dibiarkan begitu saja, apalagi hanya menggunakan logo avatar. Nah, yang kedua, header channel. Gambarkan secara umum apa yang kita bahas di channel ini. Contohnya, channel saya membahas tutorial seputar YouTube, maka saya menggambarkannya dengan seperti ini, YouTube Content Creator. Nah, untuk membuat gambar banner ini, teman-teman bisa menggunakan aplikasi editing foto seperti Photoshop, Photoscape, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi untuk editing foto. Tetapi apabila teman-teman tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut atau tidak jago desain, teman-teman bisa menggunakan cara seperti yang saya lakukan, yaitu menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, untuk cara menggunakannya, saya akan jelaskan secara singkat. Pertama, teman-teman pergi saja ke tab Design, kemudian pilih Slide Size, kemudian pilih Custom Slide Size. Nah, pilih Custom, kemudian atur ukurannya menjadi seperti ini. Untuk lebarnya sekitar 26 inci dan untuk lebarnya itu sekitar 15 inci. Nah, kemudian silakan teman-teman desain sesuai dengan apa yang dibahas pada channel. Setelah itu, save ini dengan format PNG. Contohnya seperti ini. Nah, pilih formatnya menjadi PNG. Kemudian klik save. Nah, setelah di-save, coba teman-teman upload gambar bannernya di sini. Atau teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua. Cara ini adalah cara yang paling praktis, yaitu menggunakan canva.com. Coba teman-teman buka saja canva.com. Nah, canva.com juga tersedia pada versi handphone ya, teman-teman. Oke, selanjutnya, teman-teman silahkan ketikkan saja sampul saluran YouTube, kemudian klik. Nah, kemudian teman-teman silahkan cari template-nya yang sesuai dengan apa yang channel teman-teman bahas. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini silahkan teman-teman desain saja sesuaikan dengan channel teman-teman. Saya kasih contoh aja biar cepat. Di sini saya akan menuliskan nama saya. Nah, teman-teman juga bisa mendesainnya menggunakan foto, elemen, teks, dan banyak lagi yang lainnya di sini. Silakan custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Apabila sudah, silakan klik unduh. Nah, klik unduh. Kemudian teman-teman upload di sini. Nah, selanjutnya ada video watermark. Watermark ini akan tampil di bagian pojok kanan bawah video kita. Nah, ini bisa kita isi dengan logo channel kita atau kebanyakan YouTuber itu mengisi dengan logo subscribe. Kenapa diisi dengan logo subscribe? Ternyata teman-teman ini tuh bukan hanya sekedar watermark, tetapi bisa juga diklik, dan ketika sudah diklik di situ ada pilihan untuk subscribe. Nah, untuk mengupload logo subscribe, teman-teman gampang, cari saja di Google. Kemudian ketikkan saja logo subscribe, kemudian pilih ke tab bagian gambar. Setelah itu pilih logo yang ingin teman-teman download, kemudian klik kanan. Nah, untuk mendownloadnya, silakan teman-teman klik simpan gambar sebagai. Nah, kemudian save gambarnya. Nah, apabila sudah di-download, silakan teman-teman upload di sini. Nah, di sini juga ada pengaturannya. Teman-teman ingin menampilkannya di akhir video atau di custom, tampilnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau keseluruhan video. Nah, di sini saya menyetingnya untuk keseluruhan video. Selanjutnya ada basic info atau info dasar. Nah, di sini silahkan tulis dan beritahu penonton tentang channel kita. Contohnya channel saya membahas seputar YouTube. Maka saya menuliskan seperti ini. Hai semua, saya di channel saya akan sharing pengalaman saya seputar YouTuber pemula. Saya akan membahas bagaimana cara membangun channel YouTube dari nol sampai sukses dimonetisasi dan seterusnya. Nah, selain informasi ini ditujukan untuk ke penonton, nah informasi ini ditujukan juga untuk YouTube. Saya selalu beranggapan apa yang saya isi di channel YouTube saya itu merupakan metadata channel YouTube. Jadi saya selalu memasukkan kata kunci di sana. Nah, di sini kata kunci yang saya masukkan adalah ini. Bagaimana cara membangun channel YouTube dari nol sampai sukses dimonetisasi. Oke, selanjutnya
Di sini ada URL channel, ini default dari YouTube, ini link channel kalian. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memasukkan link media sosial kita. Kita bisa memasukkan Instagram, Twitter, Facebook, ataupun link blog kita. Masukkan saja URL-nya di sini. Nah, jika sudah, silahkan klik publikasikan. Nah, dari semua yang telah kita setting di sini, dari mulai tata letak, branding, info dasar, semuanya akan tampil di sini. Nah, untuk header banner akan tampil di sini, logo channel kita akan tampil di sini. Dan tadi link media sosial yang kita cantumkan itu akan tampil di sini. Nah, untuk produk-produk unggulan yang kita setting di depan, tadi kita di depan setting playlist akan tampil di sini. Jadi penonton yang berkunjung ke channel kita untuk melihat playlist tidak usah pergi ke tab playlist, melainkan sudah tersedia di tab beranda. Jadi memudahkan penonton yang berkunjung ke channel kita untuk langsung menemukan apa yang dia cari. Oke, cara setting personal branding sudah. Sekarang kita akan setting metadata channel. Caranya, pergi ke YouTube Studio, kemudian pergi ke setelan, kemudian pilih channel. Nah, pertama di sini ada basic info atau info dasar. Pertama di sini tentukan kita berasal dari negara mana atau channel kita berasal dari negara mana. Kemudian bagian keyword. Ini bagian yang penting untuk algoritma YouTube. Kenalkan channel YouTube kita kepada algoritma melalui keyword ini, melalui keyword channel ini. Ini namanya tag channel atau keyword channel. Jadi fungsinya untuk memberitahu YouTube channel kita itu bahas apa, sehingga nantinya algoritma YouTube akan merekomendasikan channel kita kepada orang-orang yang tepat, yaitu kepada orang-orang yang mencari topik channel kita. Nah, cara mengisinya, isi dengan apa yang kita bahas di channel kita, kemudian pisahkan dengan tanda koma. Dan usahakan yang kita masukkan di sini adalah kata-kata yang mengandung kata kunci. Maksudnya itu kata-kata yang sering diketikkan di search term YouTube. Nah, kalau saya, sebelum saya memasukkan kata kunci di situ, saya selalu mengumpulkannya di sheet pada Microsoft Excel seperti ini. Jadi saya cari dulu keyword-keywordnya, kemudian saya kumpulkan, saya copy, dan saya pastekan di sana. Dan kata-kata yang saya masukkan ini adalah kata-kata yang sering dicari orang atau kata-kata yang sering diketikkan di search term YouTube. Contohnya di sini saya menuliskan tutorial YouTuber pemula. Ketikkan saja di sini tutorial YouTuber pemula. Nah, kata tutorial YouTuber pemula ada di sini. Artinya kata tutorial YouTuber pemula ini atau keyword ini adalah kata-kata yang sering diketikkan orang di search term YouTube. Jadi kata-kata ini adalah kata-kata yang sering orang cari. Nah, kata-kata tersebut saya kumpulkan sebanyak ini, kemudian saya copy, dan saya pastekan di sini. Nah, jadinya match kan dengan apa yang orang-orang ketikkan di search term YouTube. Ada tips dari saya kalau teman-teman bingung mengisi tag ini. Tipsnya yaitu dengan cara menginstal sebuah tools namanya TubeBuddy. Nah, ini tuh silakan teman-teman install di extension Chrome ataupun extension Mozilla Firefox. Nanti kalau sudah diinstal, tampilannya akan seperti ini, ada di sini. Nah, caranya adalah teman-teman coba cari kompetitor channel teman-teman. Contohnya, teman-teman itu channelnya memasak, maka coba teman-teman cari channel memasak yang channelnya itu sudah ramai. Nah, contoh di sini ada channel masak namanya Abu Toska. Nah, di sini kita akan mencari keyword channel apa sih yang dia masukkan di channelnya. Nah, dengan tools ini, TubeBuddy ini, kita bisa melihat channel keyword dari channel Abu Toska ini. Nah, inilah keyword-keyword yang dia masukkan. Nah, apabila ada keyword yang dirasa teman-teman cocok, contek saja teman-teman, kemudian pastekan atau teman-teman ketikkan di keyword tadi, di channel keyword tadi. Nah, di sini. Caranya gampang teman-teman ya, sekali lagi coba install tools yang namanya TubeBuddy. Kemudian silahkan teman-teman cari channel kompetitor, kemudian pergi ke beranda channelnya. Nah, di sini akan tampil channel keywordnya.
Nah, silahkan contek ataupun pilih salah satu yang kira-kira teman-teman cocok dengan channelnya. Kemudian masukkan keywordnya di sini. Oke, setelan selanjutnya adalah setelan lanjutan. Nah, kalau di sini itu opsional, tidak terlalu berpengaruh. Di sini ada jangan tampilkan kata-kata yang berpotensi tidak pantas atau tampilkan jumlah subscriber channel saya. Ini opsional, silahkan teman-teman atur sendiri. Nah, setelan selanjutnya yang tidak kalah penting itu adalah kelayakan fitur. Menurut saya, teman-teman itu wajib mengaktifkan semua fitur ini. Fitur standar, fitur menengah, fitur lanjutan. Nah, untuk fitur standar silahkan teman-teman aktifkan, fitur menengah juga teman-teman aktifkan. Nah, karena dengan teman-teman mengaktifkan fitur ini, teman-teman bisa mengupload yang video berdurasi lebih dari 15 menit. Nah, cara verifikasinya pun, cara mengaktifkannya pun gampang, verifikasi dengan nomor telepon. Kemudian fitur lanjutan, silahkan teman-teman aktifkan juga fitur tersebut. Nah, jika sudah nanti klik save aja. Mungkin segitu dulu tutorial yang saya sampaikan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, share ke media sosial kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.